Al-huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita kembali lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita masih melanjutkan bab tentang haramnya berbuat zalim kepada orang lain. Kita akan baca 2 hadis, dan kalau masih banyak sisa waktu kita akan masuk ke bab berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kondisi fushatin min dinihi. Apa makna fushatin min dinihi? Di footnote, fushah bimakna sa'ah, kelonggaran. Seorang mukmin akan berada dalam kondisi lapang ketika beragama, nyaman ketika beragama. Malam yusib daman harama, selama dia tidak pernah melanggar darah yang haram, tidak pernah membunuh orang mukmin, tidak pernah menyakiti sampai mengeluarkan darah orang mukmin, maka dia akan bisa mendapatkan kelapangan dalam beragama. Kelapangan dalam beragama adalah kemudahan seseorang untuk menjalankan agamanya. Ibadah rasanya ringan, mau melakukan kewajiban syariat rasanya tidak berat, karena dia diberi oleh Allah kelapangan dalam beragama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram sesama mukmin. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan status darah yang haram. Darah yang haram maksudnya nyawa yang tidak boleh diganggu adalah nyawa semua muslim, kecuali yang melakukan pelanggaran, dan di situ boleh ada hukuman yang hukumannya ini sampai menghilangkan nyawa atau menumpahkan darah. Hukuman hilang nyawa. Contohnya apa? Qisas, ya. Nyawa balas nyawa. Inna nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Jiwa balas jiwa, mata balas mata, dan seterusnya. Atau hukuman yang sifatnya melukai. Misalnya potong tangan, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Kemudian yang kedua adalah non-muslim yang tinggal bersama kaum muslimin, bersama muslim, dan tidak ganggu. Kalau sampai ganggu, mengusir, dan seterusnya, maka statusnya jadi kafir harbi. Kondisi kafir harbi yang boleh diperangi seperti Israel untuk saat ini, termasuk juga Amerika yang banyak ganggu kaum muslimin. Tapi yang ada di negaranya sana, kalau orang Amerika di sini ya beda lagi. Sebab mereka statusnya mengikat perjanjian damai dengan kita. Maka mereka tidak boleh diganggu. Ada satu peristiwa, seorang nabi membunuh orang kafir sebelum izin. Seorang nabi, beliau membunuh orang kafir sebelum dapat izin dari Allah. Akhirnya disesali sampai kiamat. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam membunuh orang Mesir karena emosi disebabkan membela orang Bani Israel, membela kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 15. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Musa masuk
Al-Madinah. Al-Madinah di sini bukan kota Madinah, tapi kota Mesir. Disebut dengan Al-Madinah. Musa memasuki wilayah kota, yaitu kota Mesir, ala khini ghaflati min ahliha, ketika penduduknya tidak dalam kondisi siaga. Ketika itu Musa ada di mana? Pada saat Musa memasuki kota Mesir, Musa berada di mana? Di Mesir. Beliau di istana. Jadi beliau keluar dari istana dalam posisi penjagaannya tidak ketat. Ala khini ghaflatin min ahliha. Ketika penjagaannya tidak ketat. Sebab beliau dari mulai bayi sampai besar, sampai dewasa, itu dirawat di istana. Fawajada fiha rajulain. Lalu beliau jumpai ada dua orang yaktatilan yang mereka saling berantem. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu berasal dari kelompoknya Musa, yaitu Bani Israel. Wa hadza min aduwihi. Yang satu berasal dari musuhnya, yaitu orang Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang berasal dari Bani Israel, golongannya Musa, istaghatha, melakukan istighatha. Istighatha di sini artinya apa, Pak? Minta pertolongan. Ini kata istighatha dalam Al-Quran. Sehingga boleh nggak istighatha dengan... Tidak boleh. Boleh selama untuk sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia dan orangnya hadir. Hadir itu masih hidup, ada di tempat kita. Tapi kalau orangnya tidak hadir, misalnya jauh dari tempat kita, Bapak, nanti kalau di depan ketemu perampok, sebut nama saya 3 kali, terus ngedrop bumi. Nah, seperti ini istighatsah syirik. Ya. Karena prakteknya dilakukan dengan cara tidak normal. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka Bani Israel ini minta tolong kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian dipukul sama Musa, faqadha alaih, dan beliau membunuh orang Mesir tadi. Qala, spontan Musa kemudian mengatakan, hadza min amali syaitan. Ini adalah tindakan setan. Disebut tindakan setan karena perbuatan itu digoda oleh setan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sampai akhirnya Musa ketakutan. Karena tindakan yang dilakukan oleh Musa, membunuh orang Mesir, menjadi berita viral. Hingga kemudian di Madinah, ada di kota Mesir, masyarakat semuanya bersepakat gimana caranya bisa menangkap Musa, hidup atau mati. Nah, ternyata orang yang kemarin punya masalah di kalangan Bani Israel itu minta tolong lagi untuk membunuh orang Mesir. Falamma an arada ayyabtisha ini. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa idza alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Lalu Musa ketakutan di kota Mesir, ya taraqqab, sehingga beliau mengendap-endap. Taraqqaba ya taraqqabu, itu kalau mau keluar ngelihat dulu kanan kiri aman enggak. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Ternyata orang yang kemarin minta tolong teriak kembali meminta tolong kepada Musa. Qala lahu Musa, kemudian Musa mengatakan kepada orang itu, innaka laghawiyyun mubin, kau ini memang orang yang menyimpang. Jadi Bani Israel kayak gini karakternya ya. Memanfaatkan kekuatan Nabi. Musa sudah jadi Nabi belum? Belum. Karena beliau belum mendapatkan wahyu. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Sampai ketika Musa mau memukul orang yang menjadi musuh keduanya. Musuh Musa dan musuh Bani Israel yang minta tolong tadi. Qala, maka orang Mesir tadi mengatakan, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Apakah kamu mau membunuhku sebagaimana kau telah membunuh jiwa, kau membunuh orang kemarin? In turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Kalau memang serius seperti itu berarti kau memang orang yang ingin berbuat sombong di muka bumi. Baik, sampai akhirnya Musa nggak jadi. Dan ini disesali oleh Musa sampai kapan?
kiamat. Kapan Musa itu menyesali ketika di hari kiamat? Saat beliau diminta untuk berdoa, Musa merasa malu untuk berdoa di hari kiamat, dan beliau menyebut, aku pernah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Walaupun yang dibunuh itu siapa? Orang Mesir, yang waktu itu agamanya penganut Firaun. Baik, dari sinilah kita bisa lihat bahwa membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh, baik muslim maupun non-muslim, statusnya dosa besar. Termasuk juga Nabi SAW mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh non-muslim yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sehingga kalau ada orang misalnya bom bunuh diri di tempat-tempat non-muslim, akhirnya ada banyak korban di kalangan non-muslim, padahal mereka mendapatkan jaminan keamanan dari negeri muslim, maka orang ini telah melakukan pelanggaran. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis nomor 221. Wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha qalat, dari Khawlah bintu Amir al-Ansariyah, istrinya Hamzah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Ada orang yang yatakhawwadun. Ma makna yatakhawwadun? Kita lihat di footnote nomor 2. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, yatakhawwadun bimakna yatasarrafun fi malil muslimin bil batil. Dia menggunakan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Harta kaum muslimin itu bisa harta negara, bisa harta milik yayasan, harta lembaga, harta masjid, dan seterusnya. Bi ghairi haqqin, dia salurkan harta itu untuk sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka orang ini mendapatkan neraka besok di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Diberi amanah untuk memegang harta umat, tapi ternyata dia gunakan untuk khianat. Waliyadzubillah. Contohnya Pak? Contohnya ya. Tapi ini tidak boleh baper ya Pak. Tarik nafas dulu Pak. Boleh nggak Pak kas masjid untuk operasional kurban? Boleh? Atau nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa Pak? Karena kurban bukan bagian dari operasional masjid. Tidak ada kok istilahnya operasional masjid adalah kurban. Tidak ada. Kurban dengan kegiatan masjid itu dua kegiatan yang berbeda. Ada kegiatan kurban sendiri, ada kegiatan masjid. Sehingga nggak boleh misalnya kas masjid dipakai sewa deklet, pengadaan pisau untuk kurban, pengadaan apalagi misalnya perlengkapan kurban, pakai beli kresek dan seterusnya. Ini memanfaatkan kas masjid tidak sesuai dengan peruntukannya. Wah, kalau nggak boleh kayak gitu, terus biaya itu kan banyak sekali. Belum lagi snack untuk panitia. Kurban itu yang datang panitianya berapa? Panitia resmi dan yang tidak resmi. Ngumpul kabeh. Pokoknya nyawang daging itu ngumpul. Ini kan kalau daging dimasukkan ke dalam air laut, ikan hiu datang. Sehingga begitu ada kurban, sing ra tau salat ya teko, sing ra tau ngrambah masjid datang. Dan terkadang dia ikut terlibat aktif dalam kegiatan kurban. Kita tidak melarang ya. Walhamdulillah. Cuman masalahnya untuk biaya ngerawati orang sebanyak itu,
ada snack, bahkan kadang ada makan dan seterusnya. Terlalu besar jika ditanggung oleh sahibul kurban. Sementara iuran sahibul kurban terbatas. Jika semuanya ditanggung oleh sahibul kurban, biaya itu lebih besar daripada harga hewan kurbannya. Nah, terus solusinya gimana? Iuran kampung. Itu yang paling tepat insya Allah. Seperti di kerajaan itu, setelah kita pastikan, pokoknya kas masjid nggak boleh keluar sepeser pun untuk kegiatan kurban. Baik untuk pinjaman, ini diutangi dulu Pak, nggak boleh. Karena sama sebagaimana kita ngutangkan kas masjid, tapi bukan untuk kegiatan masjid. Kalau begitu, kita pakai untuk pengadaan, nggak boleh sama sekali. Nah terus dari mana untuk biaya itu? Akhirnya kita iuran. Warga dimotivasi siapa yang mau iuran untuk bantu operasional kurban. Alhamdulillah masyarakat bersedia. Ya sebagaimana iuran untuk kerja bakti, iuran untuk kegiatan-kegiatan sosial, sehingga dana operasional kurban di samping ditutupi dari biaya atau iuran sahibul kurban, juga dari iuran warga. Ini mungkin sebagai solusi ya. Sehingga masyarakat kita libatkan bahwa kurban ini adalah kegiatan rakyat, maka bagaimana caranya agar rakyat bisa ikut iuran. Syukur-syukur misalnya ya, makannya panitia ditanggung MBG. Nah itu mungkin cukup tepat sasaran. Karena sekolah kan libur Pak, tapi SPPG nggak mau liburan, gimana itu? Oh bukannya nggak ada. Oh nggak usah. Ya mohon maaf ya kelanturan. Jadi mungkin menghemat dana panitia. Baik. Dan masih cukup banyak ya. Misalnya pelanggaran yang terjadi pada dana-dana yang ada di kantor dan seterusnya, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kas masjid dipakai piknik takmir, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya sudah kalau gitu piknik takmir ditanggung masing-masing, tapi separuh ditutupi kas masjid, boleh? Nggak boleh. Hindari yang seperti itu ya. Sebab yang namanya amanah wajib dijaga, dan Nabi SAW memberikan ancaman, ada orang yang mereka yatahawwaduna fi malillah, memanfaatkan harta Allah. Maksudnya harta Allah di sini adalah titipan dari masyarakat, amanah dari Allah, bi ghairi haqqin, tapi dengan cara yang tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, sehingga mereka mendapatkan neraka besok di hari kiamat. Maka kalau ada orang misalnya dia melakukan perjalanan dinas, kebutuhan perjalanan dinas 3 hari, habis itu piknik 5 hari, totalnya sepekan, tapi biaya yang ditagihkan ke perusahaan atau ke kantor semuanya, dari mulai kedatangan sampai kepulangan, tanggung hotel dan seterusnya. Nah kalau kayak gitu gimana? Kelebihannya adalah dia memanfaatkan harta negara untuk kepentingan pribadi. Baik, kemarin ada pertanyaan. Ada salah satu karyawan BUMN yang rapat di luar daerah. Kita juga bingung ya, kenapa rapat itu selalu harus keluar daerah? Jadi rapat dinasnya di Jogja, tapi rapatnya di Purwokerto, rapatnya di Jakarta. Saya pernah ke Banjarnegara di sebuah hotel yang cukup bagus, terus ketemu dengan kegiatan rapat, tapi dinasnya ada di Jogja. Kok rapatnya ada tuh kan ini menung Jogja. Orang Banjar rapatnya di Jogja, orang Jogja rapatnya di Banjar. Kenapa harus keluar kota? Biar tidak pulang. Oh, tapi kan jadinya boros. Baik. Jadi dia rapat di luar kota, disediakan hotel. Cuman kan di hotel itu sendirian, satu kamar. Tanya ke saya, boleh nggak saya bawa keluarga? Ya, kalau bawa keluarga mengharuskan nanti harus ada tambah biaya, tidak boleh direimburse ke kantor. Tapi kalau bawa keluarga tidak harus tambah biaya, ya insya Allah tidak masalah. Karena itu sudah satu paket. Karena biasanya kan satu kamar untuk berdua ya. Sehingga dia boleh bawa keluarga, tapi tidak boleh ada
tambahan. Misalnya pesan makan siang, makan malam, semuanya dirembes ke kantor, ya tidak boleh. Baik, semoga kaum muslimin bisa memahami bahwa semua pemanfaatan harta yang haram untuk sesuatu yang tidak sesuai mestinya adalah penyalahgunaan amanah dan itu dosa besar. Walhamdulillah. Kita beralih ke bab berikutnya. Babun ta'dimu hurumatil muslimin wa bayanu hukukihim wa syafaqatu alaihim wa rahmatihim atau wa rahmatuhum. Bab besarnya atau memuliakan apa yang menjadi kehormatan kaum muslimin atau sesuatu yang tidak boleh dilanggar dari kaum muslimin. Seseorang menghargai apa yang tidak boleh dilanggar dari kaum muslimin. Penjelasan mengenai hak mereka dan bersikap lemah lembut dan rahmat kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah haramkan. Wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan apa yang Allah haramkan. Mengagungkan apa yang Allah haramkan maksudnya dia tidak berani melanggar apa yang Allah haramkan dan merasa sangat takut karena mengagungkan Allah. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu amal yang terbaik di sisi Rabb-Nya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah," dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang muncul dari hati. Ada namanya hurumatillah. Hurumatillah artinya adalah setiap aturan yang Allah tetapkan yang melarang orang untuk melakukan sesuatu. Aturan yang berisi larangan terhadap hal tertentu. Dan di tempat yang mulia, hurumatillah semakin banyak. Maka di Mekah dan Madinah, hurumatillah makin apa saja Pak yang diharamkan di Mekah dan Madinah. Karena ini adalah tanah haram, ada hukum khusus yang berlaku bagi tanah haram. Yang itu tidak berlaku bagi daerah yang lain. Waktu yang mulia, contohnya bulan-bulan haram, ada hukum khusus yang berlaku untuk bulan haram yang tidak berlaku di bulan yang lain. Itulah aturan tertentu yang menjadi larangan terhadap hal-hal tertentu. Kemudian ada sya'airallah. Sya'airallah, syiar agama Allah. Syiar agama Allah ini aturan yang berisi perintah untuk hal tertentu. Baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya anjuran. Dan dua-duanya kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Mengagungkan hurumatillah dan mengagungkan sya'airallah. Mengagungkan sya'airallah artinya kalau kamu menjalankan perintah yang serius. Dan itu bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah. Sehingga kalau sholat yang serius, kalau kurban yang serius, kalau puasa yang serius, ya. Iki sholat, jangan main-main. Yang serius, jangan terlalu cepat. Ya. Sehingga ibadah dengan serius itu mengagungkan syiar agama Allah. Maka kalau ada orang Jumatan, kemudian pakaiannya seadanya, kadang nganggung kaos, kemudian datang juga telat, lalu setelah itu duduk di belakang, ranggo bris diceramai, gak diceramai, tinggal turu, maka dia berarti tidak mengagungkan syiar Allah. Kalau kamu menganggap ini sesuatu yang serius, seharusnya kau lakukan dengan penuh khidmat. Kau lakukan dengan penuh khidmat. Hormat bendera, gerak. Tapi ada orang, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Hormat bendera, dolanan HP gitu. Kalau ada situasi kayak gitu gimana? Dia bisa ditangkap. Ada salah satu teman saya ya, bukan teman saya, temannya teman.
Terus cerita ya, temannya saya cerita. Dia nggak biasa hormat bendera yang kayak gini. Pas KKN diminta apa, 17-an di kelurahan. Nah, yang apa masalahnya dia berdiri baris di depan. Saat hormat bendera gak gelem hormat, langsung cek tangkap polisi dia. Ya jadi masalah. Baik. Sebab dianggap tidak khidmat. Untuk satu kegiatan seperti ini tidak khidmat, itu disebut sebagai apa, Pak? Hah? Kenapa dia ditangkap? Melanggar apa, Pak? Mungkin Pak Nur ada seperti itu. Melanggar peraturan apa, undang-undang apa? Melanggar protokoler. Jadi pas ini kena pasal berapa itu ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau misalnya ikut upacara 17-an, begitu disuruh hormat bendera, kita main HP gitu, tangkap polisi itu alasannya apa? Dasar hukumnya? Nggak ada. Ada. Apa dasar hukumnya? Tidak. Etika. Nggak, kalau misalnya kamu saya tangkap, pasalnya ini, ayat ini ada. Kalau masalah etika, orang yang melanggar etika itu banyak sekali. Andaikan prinsip ini diterapkan untuk semua pelanggaran etika, harusnya yang Jumatan yang nyender-nyender di belakang. Jumatan nganggo kaos, khutbah sedang berlangsung main HP, kadang ngobrol karo koncone. Itu apa itu, Pak? Ini kan melanggar etika. Tidak hormat bendera melanggar etika. Terus standar etika yang mana yang boleh kita pakai untuk nangkap orang itu? Yang mana, Pak? Kalau ditelusuri. Nggak, makanya ini saya tanya guru besar hukum. Protokoler. Kita bicara ini adalah aturan protokoler. Sehingga mungkin petugas itu tidak akan menangkap sebagai kriminal, tapi menangkap untuk menertibkan. Bukan kriminal itu ya, tapi menertibkan. Kamu tidak tertib, maka kamu ditertibkan. Nah, di masjid tidak ada petugas yang menertibkan itu, Pak. Karena bisa jadi pelakunya juga petugas juga. Dia nggak ngubris. Mau diceramai nggak diceramai. Padahal dia nggak tertib. Protokoler Jumatan itu sudah diajarkan Nabi SAW 14 abad masa silam. Sehingga dia datang, tidak boleh bicara, tidak boleh dolanan kerikil. Waman massal hasa faqad laga. Siapa yang dolanan kerikil berarti dia akan menyanyiakan pahala Jumatannya. Pahala Jumatannya hilang. Nggak ada yang dolanan kerikil kok, Pak. Ya dolanan HP lah, ganti kerikil. Kemudian ngobrol dengan temannya. Ada yang tidur, dan tidur ini kan termasuk pelanggaran ketika Jumatan. Dan dulu para sahabat mereka mengatakan wa yaquluna alaihim qaulan syadida mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Kalau lihat ada orang yang tidur ketika Jumatan, itu dihardik keras karena nggak tertib dia. Dan dibuat perumpamaan mereka itu seperti pasukan yang gagal. Dan banyak orang yang nggak tertib ketika sholat. Banyak orang yang tidak tertib ketika dia menjalankan ibadah. Dia tidak mengganggukan syiar agama Allah. Cuman kan tidak ada petugas protokoler yang kayak gini ya. Kalau ada orang masuk masjid nganggo kaos oblong, belakangnya penuh dengan tulisan lucu. Dan habis kerja badannya bau, kira-kira gimana? Apakah kira-kira takmir berani mengusir? Tidak ya? Baik. Maka kaum muslimin dalam urusan seperti ini ya hanya bisa saling mengingatkan. Walaupun kita tidak punya petugas yang menertibkan kayak gini. Sama-sama tidak ada aturan negara, nggak melanggar pasal apapun, cuman kita kasih peringatan. Kamu tidak mengagungkan syiar agama Allah. Sehingga yang sholat terlalu cepat. Orang sholat tapi ketika rukuk dan sujud karena kaosnya terlalu pendek ya, sehingga ketika dipakai sujud sampai kelihatan pantatnya dan seterusnya.
Itu semuanya memang tidak melanggar pasal apapun di negara ini, tapi Anda tidak mengagungkan syiar agama Allah. Baik. Dan dua ayat ini sama-sama diperintahkan oleh Allah isinya. Yu'adzim di surat Al-Hajj ayat 30 dan di surat Al-Hajj ayat 32. Mengagungkan apa yang Allah haramkan, yang dilarang oleh Allah, kau jauhi dan muliakan. Mengko yang ini dilarang. Ya kau yang menunggu, meremehkan apa yang menjadi larangan Allah. Sebaliknya ketika dia menjalankan perintah sakara PDW. Mosok kudu kaya ngono. Kemarin saya menyampaikan satu pesan ya. Hati-hati ketika lebaran, salaman lawan jenis yang bukan mahram itu perbuatan dosa. Dan termasuk di antara orang yang bukan mahram adalah istrinya Pak D, istrinya Bude. Istrinya Pak D, istrinya paman. Hubungan kita dengan pamannya, dengan Pak D. Istrinya Pak D mahram atau bukan? Bukan. Nah, terus ada yang komentar, kalau saya sih tetap salaman. Dia komentar kayak gitu. Lah, apa kamu nggak takut dosa? Saya yakin saya tidak berdosa. Saya yakin Allah akan memaafkan saya. Dari mana kamu tahu? Sebuah pelanggaran semakin diremehkan, dosanya makin besar. Tapi ketika orang melakukan pelanggaran kemudian muncul rasa takut, khawatir, cemas, jangan-jangan nanti akan ada hukuman, maka berpeluang besar diampuni. Tapi kalau sebuah pelanggaran tapi diremehkan, cuman kayak gini aja kok dilarang, misalnya, mongko yang ini kok ora entuk, itu nanti akan membuat dosanya jadi semakin besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Tundukkanlah janah. Janah itu artinya sayap. Tundukkanlah sayapmu di hadapan orang mukmin. Maksudnya bersikaplah tawadhu di hadapan orang mukmin. Sehingga muslim dengan muslim yang lain itu azillah. Mereka tawadhu. Dan ini diajarkan dalam banyak ayat. Di surat Al-Maidah Allah mengatakan azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Mereka bersikap rendah di hadapan orang mukmin. Dengan sama mukmin tawadhu. Tapi dengan orang kafir tegas. Jangan dibalik ya. Di depan orang kafir nunduk-nunduk. Di depan mukmin keras. Ini kebalik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena membalas jiwa, bukan karena qisas. Au fasadin fil ard, bukan pula karena menghukum orang itu disebabkan ke bumi. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Membunuh satu jiwa sama dengan membunuh semua manusia. Karena kalau praktek pembunuhan dibiarkan, satu jiwa, satu nyawa tidak diberi penghargaan, maka nanti akan merembet kepada nyawa yang lain. Baik. Kemudian hadis yang dibawakan oleh penulis, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama asli Abu Musa? Sudah sering kita sebutkan. Terkenal dengan kunyahnya, tapi kita nggak kenal nama aslinya. Abdullah bin Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa shabbaka baina asabihi. Muttafaqun alaih. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa shabbaka, dan beliau mentashbik baina asabihi. Shabbaka itu ini. Apa namanya ini, Pak? Gerakan kayak gini bahasa Indonesianya apa, Pak? Hah? Bahasa Indonesianya ini apa namanya? Kita nggak punya bahasa untuk gerakan ini. Memasukkan jari-jari kanan ke jari-jari kiri, kedawan itu. Hah? Ini namanya tashbik.
Bahasa Arabnya namanya tasbih. Dalam bahasa Arab ini ada bahasanya. Bahasa Indonesia ini tidak punya kita ini. Jadi kita tetapkan pagi ini aja, kira-kira. Mungkin bisa ditiru sama yang lain. Apa bahasa ini, Pak? Tidak ada ya? Nah, menyela-nyelai jari. Enggak, menyela-nyelai jari. Jadi dalam bahasa Arab seperti ini namanya tasbih. Karena terkadang ada satu perbuatan dalam bahasa tertentu, bahasa yang lain tidak ada. Nah, ini salah satu di antara bukti kelengkapan bahasa. Bahasa Arab yang demikian sangat tua jauh lebih lengkap dibandingkan bahasa yang lain. Bahasa Arab itu ada sejak kapan? Bahasa Arab ada sejak kapan? Nabi Adam. Nabi Adam bahasanya apa? 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu ngitungnya pribadi. Rasulullah SAW menyebutkan Nabi jumlahnya ada berapa? 124 atau 25? 124.000. Arba'atun minhum minal Arab. Yang berbahasa Arab cuma 4. Yang berasal dari Arab asli ya. Ada 4 dari 124.000 itu. Siapa saja? Hudun wa Saleh wa Syu'aib wa Nabiyuka. Hud, Saleh, Syu'aib dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu tidak berbahasa Arab. Ismail, beliau belajar dari suku Jurhum. Suku Jurhum berbahasa Arab. Karena istrinya Ismail dari suku Jurhum. Sehingga di zaman Nabi Hud sudah ada bahasa Arab. Dan Nabi Hud itu pasca Nuh, setelah banjir, semua manusia mati kecuali yang di atas kapal. Dan yang di atas kapal ini tidak ada yang menghasilkan keturunan kecuali Nabi Nuh. Orang-orang mukmin yang ikut dalam kapalnya Nabi Nuh semuanya mati tanpa keturunan. Dan hanya keturunan Nabi Nuh yang bertahan. Nabi Nuh punya anak, kemudian anaknya Nabi Nuh yang beranak pinak sampai zaman sekarang. Makanya Nabi Nuh digelari sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Sebagaimana bapak manusia pertama yaitu Nabi Adam. Baik. Nah, bahasa yang demikian tua sangat lengkap. Karena makin tua bahasa, makin banyak kosakata. Pilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Maka kalau ada orang yang nggak terima, kenapa sih Quran harus ke Arab-Araban? Lah maunya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa yang lain terserah. Yang punya Al-Quran. Tapi ada orang yang kok ke Arab-Araban? Karena ada orang yang komentar di YouTube-nya, kita tidak mendapatkan pahala karena berbahasa Arab. Ya kalau ngomong, memang nggak ada nilai pahalanya, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa yang lain. Tapi kalau kamu mau Al-Fatihah kok pakai bahasa Jawa, sah atau tidak? Tidak sah. Sehingga di bagian tertentu bahasa Arab hukumnya wajib. Contohnya dalam sholat. Nggak mungkin takbiratul ihram diterjemahkan. Allah gede banget. Gimana? Batal sholatnya. Tapi Pak, kalau lidahnya sudah nggak bisa berbahasa Arab gimana Pak? Wah ngel ini kon mau coba bahasa Arab. Allahu Akbar. Nggak pernah kesentuh bahasa Arab sampai umur 70-an. Ya kalau begitu dibaca sebisanya. Baik. Wallahu a'lam. Jam 5.54 cukup ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Monggo ngajeng ngawon. Mengenai pemanfaatan uang matematik untuk pembiayaan internet yang kaitannya dengan adilap katakanlah membeli doa gaji untuk sekolah kan tidak habis dalam tak maka boleh ya. Ya.
pemanfaatan kas masjid tapi digunakan untuk perlengkapan kurban, pengadaan perlengkapan kurban kayak pisau, kemudian gergaji, tulang, dan seterusnya. Pertanyaannya begini, kurban itu kegiatan masjid atau bukan? Ya, itu kegiatan tahunan, tapi apakah itu kegiatan masjid atau bukan? Bukan ya. Seperti misalnya jalan sehat tahunan, itu kegiatan masjid atau bukan? Pas 17-an diadakan jalan sehat, hadiahnya dari kas masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan kegiatan masjid. Sudah, kita sepakat itu ya. Ada lomba tenis meja, diadakan di halaman masjid, hadiahnya dari masjid, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid, tapi kan di halaman masjid itu penyelenggaraannya. Ya justru malah itu keliru kalau lomba diadakan di halaman masjid. Nanti teriakan-teriakan, sorak-soraknya malah tidak memuliakan masjid. Sehingga ada orang yang lomba tapi di halaman masjid, karena tanah yang luas cuma ada di masjid. Ada yang lomba badminton atau lomba voli tapi di tanah masjid, di depan masjid, sehingga yang tadarus di masjid terganggu dengan teriak-teriakan yang ada di luar. Gimana itu, Pak? Ya ini bukan kegiatan masjid, sepakat. Walaupun penyelenggarannya dilakukan di masjid, sebatas melaksanakan dan menyelenggarakan di masjid belum tentu kegiatan masjid. Rapat takmir kadang ada di masjid, tapi itu bukan kegiatan masjid, cuman minjem tempat saja. Begitu ya, Pak? Baik. Jadi kalau kita sepakat bahwa kurban ini bukan kegiatan masjid, walaupun ya penyelenggaranya kebanyakan adalah yang aktif di masjid, penyelenggaranya, panitianya. Tapi karena ini bukan kegiatan masjid, maka tidak boleh memanfaatkan kas masjid. Sehingga kalau mau seperti itu, mungkin dari awal ya ditaruh kotak di depan tulisannya untuk operasional kurban. Di Masjid Ulil itu ada kotak, kalau menjelang Ramadan ada tulisan operasional Ramadan. Sehingga yang nyumbang di situ nanti berarti dipakai untuk operasional Ramadan. Tidak pakai kas masjid. Karena beberapa kegiatan Ramadan itu di luar kegiatan utama masjid. Maka seperti ini mungkin bisa kita terapkan ya. Operasional kurban boleh nunut nempel di masjid, sehingga jamaah selama sekian bulan sudah mulai bisa nyicil infak untuk operasional kurban. Wallahu a'lam. Monggo. Kasih kalau Ustaz, bagaimana contohnya cara misalnya wakas masjid pemainnya dia kayak coba kami ya udah memiliki sabu kas, karena ada masjid yang kasnya pembantu kasnya banyak, dia pakai ragu-ragu bagaimana akan kas dibeli, karena kalau kas masjid itu tidak pakai ditayang nyimak argumika ada jalan Pak Ustaz. Bagaimana cara memanfaatkan kas masjid yang baik dan benar? Bagaimana cara memanfaatkan kas masjid yang baik dan benar? Kalau masjid kasnya selalu dibuat nol, setiap Jumatan pengumumannya saldo hari ini nol, saldo hari ini nol, habis terus. Terus bagaimana kalau kasnya banyak? Gimana? Jika kasnya sudah banyak, kotak infaknya ditutup. Kenapa harus selalu nyadong? Mestinya kenapa nyadong? Nyadong bahasa Indonesia. Ya. Kenapa harus selalu minta? Bisa nggak kotak infak masjid tutup? Pak, kotak infaknya mana Pak? Nggak ada ya Pak. Masya Allah. Berarti masjid ini sudah nggak butuh dana. Ya, kita niru Masjidil Haram Pak. Tidak ada kotak infak. Karena dananya sudah terpenuhi. Kas yang terkumpul sekian ratus juta. Sementara kebutuhannya nggak banyak. Ya sudah, kotak infak disembunyikan. Sehingga orang ketika mau nyumbang sudah tidak ada. Karena sementara kita tidak membutuhkan itu. Pak, buat sumbangan yang lain. Nah, berarti nanti kotak infaknya ditulisi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar masjid. Sehingga ketika ada isinya disumbangkan kepada siapa? Orang yang tidak mampu, untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bukan untuk operasional. Sehingga nanti bisa kita pastikan setiap Jumat 000 terus. Kami ya, ANB Channel, ini untuk biaya gaji karyawan SDM ya.
per bulan kurang lebih 60-an ada, 60-an juta per bulan. Karena karyawan kita cukup banyak, baik yang karyawan tetap maupun yang freelancer. Itu 60 juta per bulan. Tapi nol donasi. Bapak lihat di running tax itu ada nggak nomor rekening, Pak? Dan itu sudah kita jalankan lebih dari 2 atau 3 tahun. Karena kita di ANB ini sudah bisa menghasilkan dari beberapa unit usaha yang ada, dan hasil itu untuk nutupi gaji para karyawan. Sehingga kami tidak meminta donasi. Walhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Maka kalau memang sudah nggak butuh, ya tidak perlu ada minta donasi. Silahkan Anda kalau mau donasi nyumbang ke rekening ini. Kalau sekiranya tidak butuh. Begitu. Sehingga tidak jadi beban bagi takmir, cuman ngumpulin saja tapi tidak pernah memanfaatkan. Nah. Apabila seorang wanita muslimat karena dia sehat, saat tiba bulan Ramadan biasanya dia mampu masaku. Akan tetapi bagaimana jika di bulan Ramadan tidurnya dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian meninggal dunia? Apakah dia menerima puasa tersebut? Gagasan wanita yang kupaku tidak lagi. Kalau ada orang yang sakit, baik laki maupun wanita, tidak puasa Ramadan dan masih punya harapan sembuh sehingga bisa qadha. Ternyata setelah masuk bulan Syawal beliau wafat, belum sempat qadha. Nah, sekarang utang puasanya ini gimana? Nabi SAW pernah mengatakan, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Coba kita buka hadisnya. Ya. Barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Meskipun dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Utang puasa yang dimaksud ini utang puasa apa? Pendapat pertama mengatakan semua utang puasa wajib, baik Ramadan maupun puasa nadar. Pendapat kedua mengatakan utang puasa yang dimaksud adalah khusus utang puasa nadar. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, man mata wa alaihi siyamu nadrin. Barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa nadar, sama anhu waliyuhu, maka dia dipuasakan oleh walinya. Wali itu bisa orang tuanya, saudaranya, anaknya, atau siapapun yang menjadi kerabatnya, di kanan kirinya, baik laki maupun perempuan. Menurut pendapat yang kedua, ini hanya berlaku untuk puasa nadar. Nah, berarti kalau utang puasa Ramadan dan belum sempat qadha orangnya meninggal, dibayarkan fidyah. Ya, dibayarkan fidyah. Kemarin nggak puasa berapa lama? Sakit sebulan. Berharap sembuh, ternyata setelah itu meninggal. Maka nanti dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terakhir. Gunakan sosial. Selama ada jamaah yang nampaknya itu mungkin baik. Santunan jamaah yang sakit. Nah, santunan untuk orang sakit, apakah termasuk kegiatan masjid? Kembali ke pertanyaan itu ya. Kalau tidak, berarti ya tidak menggunakan kas masjid. Sehingga nanti santunan ini iuran dari masyarakat secara terpisah. Misalnya diumumkan lewat WA atau Japri, siapa yang mau ikut iuran silakan nanti nyumbang, dikumpulkan melalui Bapak Fulan, Bapak si A, Bapak si B, nanti dana yang terkumpul dipakai untuk santunan. Sehingga kas masjid murni untuk operasional masjid, kebutuhan listrik, air kalau airnya berbayar, kemudian tenaga-tenaga yang dibayar untuk ngurusi masjid, dan seterusnya. Begitu Pak? Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.